Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Arif Ramdrawina. Saya mau water sebulan. Latar belakang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemilu pada 1955 berhasil memilih anggota DPR dan konstituante, namun konflik antar elit politik tetap tinggi. Wakil Presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956 karena perbedaan pandangan dengan Soekarno mengenai konsep demokrasi terpimpin. Konstituante gagal menyepakati rancangan konstitusi baru, menyebabkan ketidakstabilan politik. 2. Upaya kembali ke UUD 1945. Pada 22 April 1959, Presiden Soekarno mengusulkan kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen dengan alasan sebagai solusi krisis, nilai simbolis, efektivitas pemerintahan, dan kepatuhan hukum. 3. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Karena kebuntuan dalam pemungutan suara di konstituante, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran konstituante, penetapan kembali berlakunya UUD 1945, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret ini diterima oleh DPR hasil pemilu 1955 secara aklamasi pada 22 Juli 1959. Periode demokrasi terpemimpin dari 1959 sampai 1966. Yang pertama itu, periode ini ditandai dengan dominasi kekuasaan Soekarno, mengesampingkan peran partai politik dan parlemen. Kedua, demokrasi terpemimpin memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan mengurangi peran oposisi. 5. Periode Orde Baru 1966 sampai 1998. Setelah runtuhnya demokrasi terpemimpin, muncul Orde Baru di bawah Soeharto yang menekankan stabilitas politik dan ekonomi. UUD 1945 digunakan sebagai dasar hukum yang tak boleh berubah, dengan kontrol ketat terhadap parlemen dan kebebasan politik yang terbatas. 6. Orde Baru dan periode reformasi. Krisis ekonomi dan politik pada akhir 1990 memicu gerakan informasi yang menuntut perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan. Yang kedua, Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998, memulai periode reformasi yang membawa perubahan signifikan dan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen antara tahun 1969 sampai 2002 untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem checks and balances. Tujuan perubahan adalah menyempurnakan aturan tatanan negara, kedaulatan negara, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan,